taruh tempat Pak Iqbal juga, itu karena dia juga udah memulai. Ada banyak, nanti Pak Iqbal akan cerita banyak pengalaman bisnis beliau yang juga gagal gitu, hal yang banyak ditakuti oleh para bisnis yang lain. Tapi insya Allah nanti Pak Iqbal merubah mindset kita tentang bagaimana berbisnis. Itu satu. Kemudian Pak Iqbal juga akan mungkin bercerita nanti tentang selain mindset bisnis, mindset jadi pengusaha juga adalah artinya pesantren wirausaha yang beliau cukup bantu kembangkan sampai angkatan ke-14 itu. Nanti diceritakan juga apa yang terjadi di setiap angkatan. Lalu khusus untuk bidang IT yang biasanya kalau untuk membesarkan usaha atau memulai usaha, orang IT ini banyak ide-ide tapi tidak ada duit. Kemungkinan mungkin nanti akan Pak Iqbal juga cerita tentang venture capital yang sesuai dengan syariah, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita buat yang punya ide, yang punya apa gitu kan. Mudah-mudahan kalau memang bagus gitu dan Pak Iqbal beserta timnya melihat bahwa ini sesuatu yang layak untuk direalisasikan, dipasarkan, apalagi bisa dibuat menjadi mendunia, saya pikir itu akan menarik sekali. Itu yang saya harapkan. Kira-kira begitu, saya tidak ingin panjang lebar karena saya bukan narasumbernya. Mungkin tidak apa-apa, saya langsung terang. Oke, untuk berikutnya saya akan serahkan kepada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya bersyukur rumah ini banyak tamunya. Jadi hampir setiap saat satu akad saya menerima tamu dalam jumlah besar. Jadi dari berbagai kalangan. Wajahnya secara keseluruhan tadi sudah disinggung oleh Pak Dedi. Kita punya wajah yang disebut pesantren wirausaha. Tapi bukan berarti pesantren yang seperti bapak-bapak formal gitu tidak. Yang formal malah belum jalan. Kalau yang formal akan jalan masih nunggu masjid kita jadi di sana di Solo. Tapi yang sudah jalan kita sebut kelas eksekutif lah gitu ya waktunya. Kita pakai teknik yang sangat sederhana untuk anak pesantren wirausaha ini. Sederhana sekali yang kita lakukan. Ini juga berdasarkan pengalaman kita. Saya 20 tahun kira-kira di perusahaan, kira-kira dari 20 tahun itu jadi karyawan mungkin sekitar 5-6 tahun, dan 14 tahun saya duduk di direksi atau komisaris perusahaan dari grup-grup. Jadi saya pengalaman dari bawah sampai ini. Selama itu saya mulai banyak sekali usaha. Karena seperti yang saya ceritakan gitu ya, ketika saya masih usia saya jadi direktur, saya direktur perusahaan asing pada usia 27 tahun. Jadi otomatis saya mempunyai penghasilan yang lumayan banyak. Tapi ketika kapanpun itu saya jadikan sebagai modal usaha, sekian banyak pula yang ludes. Gitu. Apa yang sebenarnya itu? Saya jalanin perusahaan besar jalan. Boleh pakai itu? Oh boleh. Itu nggak ada di YouTube. Oke. Jadi sekian banyak kita mulai, tapi juga sekian banyak yang gagal. Sampai kira-kira kita jalan ada 6 usaha yang kita mulai, semuanya gagal. Sampai saya bercanda, berdiskusi lah sama istri saya, sama tim saya bilang gini, dulu ada istri seorang nabi dan dia juga ibu seorang nabi, calon nabi. Hanya untuk mencari air, dia perlu lari pontang-panting sampai dari satu bukit ke bukit yang lain, baru menemukan air. Tahu nggak siapa dia? Siti Hajar. Jadi yang kita cari ini kan bukan sekedar air, gitu. Dan kita juga bukan siapa-siapanya Nabi.
Jadi kalau kita diuji lebih banyak kegagalan dan perlu kerja keras, ya sangat wajar. Maka kita nggak boleh give up, kita teruskan. Alhamdulillah yang ke-7, 8 jalan dan seterusnya mudah-mudahan. Nah, dari kegagalan itu apa yang saya pelajari? Sederhana akhirnya, bahwa usaha itu bukan sesuatu yang hanya bisa kita andalkan dengan knowledge saja tidak cukup. Kalau dibilang knowledge, saya saat itu sudah punya pengalaman jalanin raksasa perusahaan. Pernah suatu saat yang saya pegang itu satu grup dengan 16 anak perusahaan tersebar dari Indonesia, Singapura, Hong Kong, London, sampai juga di Pulau Sakhalin di Rusia saat itu kita ada. Jadi kalau knowledge cukup, tapi kenapa usaha nggak jalan? Gitu ya, jadi ini ya. Ternyata apa? Yang belum berkembang adalah skill. Jadi apa yang kita lakukan akhirnya? Ternyata untuk berusaha yang lebih dibutuhkan adalah skill dibandingkan knowledge. Dari sinilah mengapa Anda bisa jumpai banyak pengusaha yang hanya tamat SD atau bahkan nggak tamat pun bisa sukses. Tapi banyak juga anak-anak MBA lulusan dari perguruan tinggi terbaik mencari pekerjaan. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena itu tadi yang perlu dibangun skill. Maka program-program training wirausaha itu saya adakan di sini bukan tanpa maksud. Karena di sini saya lebih mudah menjelaskan persamaannya dengan belajar berenang. Jadi kalau saya kumpulkan bapak-bapak ini, misalnya saya kumpulkan di satu pinggir kolam renang itu, saya tanya siapa yang belum bisa berenang, saya bisa menduga hampir pasti jawabannya orang dari posisi dia berdiri. Apa coba? Kalau saya ajak berkumpul, yang nggak bisa berenang pasti berdiri di paling belakang, ya kan? Sehingga kalau saya tanya siapa yang belum bisa berenang, yang unjuk tangan pasti yang di belakang. Gitu. Kenapa? Kalau orang belum bisa berenang, dia mendekat air aja istilah Jawanya ayub-ayuben. Kayak mau ketarik, kayak kecemplung gitu loh. Gitu. Nah sekarang belajar berenang paling gampang apa? Paling mudah. Nyemplung. Iya kan? Anda bisa aja baca buku setumpuk tentang teori berenang, ditulis oleh para kaliber dunia, juara olimpiade sekalipun, tidak menjadi jaminan Anda bisa berenang. Tetapi Anda belajar sendiri sama anak nggak sekolah sekalipun, nyemplung, gelagapan, nanti akan bisa. Gitu. Nah itulah usaha. Gitu. Apa persamaannya dengan berenang? Skill. Jadi yang perlu diasah itu skill, itu aja. Makanya Anda bisa lihat di dalam media, di toko-toko buku besar, kalau Anda cari buku kewirausahaan, itu luar biasa banyaknya. Bahkan dengan judul yang luar biasa. Ada yang judul yang ditulis oleh teman saya komplek, Valentino Dinsi, ditulis, jangan mau jadi orang gajian. Gitu. Nah kalau usaha nggak jalan, dia nggak mau nerima gaji, jadi apa? Gitu. Jadi seolah-olah mudah gitu. Saya bilang, tidak, usaha tidak mudah, tidak semudah itu. Tidak cukup membaca buku yang seolah-olah memudahkan, tidak. Saya sendiri babak belur, tetapi juga tidak mustahil gitu loh. Jadi kita nyebutnya adalah baina mungkin wa mustahil gitu. Di antara yang mungkin dan mustahil. Kalau yang sudah mustahil jangan gitu kan gitu. Jadi kalau yang sudah teringkatnya mustahil jangan. Asal Anda tidak mencoba yang mustahil ini, insya Allah masih mungkin kan gitu. Nah yang masih mungkin inilah yang Anda kerjakan. Pilih yang masih mungkin sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan resource yang Anda punya dan seterusnya gitu. Jangan yang susah, meskipun bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi bagi kita ada kan gitu kan. Nah itu yang ini gitu. Jadi akhirnya kita dirikanlah pesantren wirausaha ini untuk memfasilitasi agar pengalaman pahit saya semuanya berjalan sendiri. Saya bayangkan kalau saya nyemplung kolam renang sendirian, maka depannya kelapakan sebelum saya bisa ini gitu. Tapi seandainya ada seorang coach gitu, yang dampingi gitu, maka saya akan tetap saja belajar berenang kan gitu. Nah, maka program pesantren wirausaha ini yang kita lakukan adalah sebagai